Halo teman-teman, kembali lagi di Macchine Giocattolo bersama saya Revi LaFerrari. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah mobil remote merek Rastar skala 1:14. Mobilnya adalah Ferrari F40. Ya, Ferrari F40. Oke, sebelum saya memulai, pastinya bagi teman-teman di sini yang juga kebetulan mengoleksi Rastar RC, terutama dalam skala 1:14, sudah tahu dong ya detail-detailnya seperti apa, fitur-fiturnya apa aja. Nah, akan tetapi untuk teman-teman di sini yang juga kebetulan mau tahu dan masih penasaran terhadap detail dan fitur Rastar Ferrari F40 ini, kalian bisa langsung simak video saya ini ya. Oke, saya akan mulai reviewnya dengan memberikan sedikit informasi tentang mobil Ferrari F40 aslinya. Oke, langsung saja. Ini adalah Ferrari F40 tahun 1987. Dan ini adalah mobil Ferrari terakhir yang ditandatangani oleh Bapak Enzo Anselmo Ferrari itu sendiri sebelum ia wafat di tahun 1988. Ferrari F40 ini didesain oleh desainer terkenal, yaitu Tuan Pininfarina. Dan mobil ini adalah salah satu dari mobil 5 teratasnya Ferrari. 5 mobil tersebut adalah yang pertama Ferrari 288 GTO di tahun 1984, yang kedua adalah Ferrari F40 tahun 1987, yang ketiga adalah Ferrari F50 di tahun 1996, yang keempat adalah Ferrari Enzo Ferrari di tahun 2002, yang kelima adalah mobil favorit saya yaitu Ferrari LaFerrari di tahun 2013. Mobil Ferrari F40 ini juga dibuat untuk merayakan ulang tahun perusahaan mobil Ferrari yang ke-40. Ferrari F40 ini memiliki mesin V8 twin turbo dengan 471 tenaga kuda. Ferrari F40 ini juga dikatakan sebagai mobil pertama yang diproduksi dengan memiliki kecepatan tertinggi di 201 mil per jam atau setara dengan 323 km per jam. Oke, itu tadi hanya sedikit saja informasi mengenai mobil Ferrari F40-nya ya teman-teman. Saya akan lanjut review dengan memperlihatkan dahulu seluruh sisi mobil Ferrari F40 merek Rastar ini. Oke, saya akan mulai lagi reviewnya mulai dari bagian depan ya teman-teman. Sebenarnya fitur utama Rastar Ferrari F40 ini terletak pada bagian depan, yaitu bagian lampunya. Bentuk lampu depan Ferrari F40 yang sangat ikonik ini memang membuat mobil ini terlihat keren dan seakan model Ferrari F40 ini tidak akan ada matinya. Rastar membuat lampu depan Ferrari F40 ini cukup bagus menurut saya, tapi sayangnya hanya kurang lebar saja di bagian lampu pop-up dan mika lampu depannya ini gitu. Jadi harusnya agak sedikit lebar lagi kemari ya. Mungkin jatuhnya di sini itu harusnya agak lebih lebar sedikit kalau menurut saya. Kalau saya bandingkan dengan aslinya ya, ini harusnya agak lebih lebar lagi sedikit, tapi nggak apa-apa. Ini udah cukup bagus. Kemudian fitur yang saya akan review di sini adalah terutama ini ya, lampu pop-up-nya dulu ya, bagian depannya lampu pop-up-nya nih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuka lampu depannya ini ya teman-teman.
Caranya adalah kalian hanya perlu membelokkan roda depannya ke kanan. Bisa dengan remote atau bisa juga secara manual dengan tangan. Nah, kalau dengan remote caranya seperti ini. Kalian hanya perlu menekan tombol merah ini. Nih, lihat ya. Tuh, dia akan belok kanan. Ya, bisa juga dengan langsung tombol belok kanan. Tuh, sama aja ya. Sekarang, secara manual dengan tangan. Seperti ini, teman-teman. Namun, sejujurnya kalau saya bilang, tombol merah pada remote ini tidak diperlukan ya, teman-teman. Karena sudah ada tombol utama untuk belok kanan juga tentunya. Nah, pastinya teman-teman di sini ada yang bertanya-tanya dong ya. Kenapa Rastar tidak membuat pendorong sendiri aja untuk membuka lampunya agar tombol merah ini juga ada fungsinya sendiri? Ya bener ya. Kalau berdasarkan asumsi saya, mungkin Rastar ingin memperkecil biaya pembuatan. Makanya fitur tersebut ditiadakan. Dan oleh karena itu, pada akhirnya, Rastar membuatkan satu tuas kecil yang terletak di bagian fender sebelah kiri ini ya, fender depan sebelah kiri ini ya. Sehingga, pada saat roda depan sebelah kiri ini belok ke kanan, kaki-kakinya akan mengenai tuas kecil tersebut, seperti ini. Ya. Selanjutnya saya akan memperlihatkan fitur umum pada kebanyakan mobil remote ya teman-teman, yaitu fitur lampunya. Jika mobil sedang berjalan maju, maka lampu depan akan menyala. Dan sebaliknya, jika mobil sedang berjalan mundur, maka lampu bagian belakang akan menyala. Nah, yang seperti teman-teman bisa lihat di sini, yang menyala bukanlah lampu mundurnya, tapi melainkan yang menyala adalah lampu rem dan lampu sennya. Dua-duanya menyala. Lalu kita lanjut ke bagian belakang ya teman-teman. Bagian belakang yang saya akan bahas di sini adalah bagian mesin dan kaca belakangnya dahulu. Seperti yang saya lihat di sini, ini cukup bagus dan boleh deh detail mesinnya. Walaupun mesinnya tidak dibuat full sampai ke bawah ya. Maksudnya tidak dibuat sampai ke bawah itu, jadi gini, blok mesin dan part seperti pipa pembuangan atau knalpotnya itu tidak dibuat gitu ya. Dan part-part lainnya tidak dibuat, jadi hanya bagian atasnya saja dan diberi detail dengan cat gitu, sehingga terlihat seolah-olah full sampai bawah padahal tidak. Kenapa tidak dibuat sampai ke bawah? Karena ini adalah mobil remote ya teman-teman. Jadi di bawah sini ada komponen dan motor penggeraknya. Jadi sehingga Rastar tidak ada ruangan untuk bisa membuat mesinnya full sampai ke bawah gitu. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian samping. Ini dia betapa menariknya sebuah Ferrari F40 jika dilihat dari angle seperti ini. Bagian pertama yang ingin sekali saya bahas adalah bagian jendela samping. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah Ferrari F40 versi lightweight window. Maksud lightweight window yaitu bahan jendela-jendelanya lebih ringan dibandingkan dengan bahan biasanya. Kalau pada mobil aslinya ya teman-teman. Dan kenapa saya bisa sebut bahwa ini adalah F40 versi lightweight window? Karena saya melihat rel nih di sini nih teman-teman, rel untuk slide window-nya. Maaf saya menyebutnya rel ya. Ini ya relnya ya yang lurus ini. Tetapi Rastar tidak buat gitu, nggak apa-apa sih. Sebenarnya pada aslinya setengah dari bagian ini ya, nih, setengah ini itu sebenarnya bisa digeser ke belakang gitu. Set. Setelah jendela samping kita lanjut ke pilar A ini ya teman-teman. Ya. Nah, pastinya kalau teman-teman ingat di sini ya, ingat Ferrari F40 aslinya, ini pilar A-nya kalau di Rastar nih dibuatnya agak tebal nih teman-teman nih, gitu ya. Harusnya paling segini nih tuh, ketebalannya tuh, ketebalan apa pilar A-nya ya. Kalau aslinya, seingat saya segini nih, gitu. Tapi kenapa Rastar bikinnya setebal itu? Karena mengingat nantinya yang memainkan mobil remote tersebut adalah kebanyakan dari kalangan anak-anak, Rastar menebalkan pilar A ini. Jadi alasannya mungkin tidak agar tidak cepat patah ya mungkin ya. Saat menabrak atau saat terjatuh jadi tidak mudah patah, makanya ditebelin nih di sini nih. Ini juga kalau saya pegang nih keras nih sebenarnya nih. Agak keras gitu ya. Jadi ya itu jalan terbaik dari Rastar. Tetapi sejauh ini saya melihat kebanyakan mobil-mobil remote dari Rastar dibuat cukup detail sehingga produk RC dari Rastar ini juga bisa dipajang layaknya scale model berbahan metal atau biasa disebut dengan diecast.
Seperti beberapa jenis mobil-mobil remote di zaman sekarang, Rastar juga menyembunyikan kabel antena dari RC tersebut. Di mana letaknya? Yaitu di bawah atap. Jadi posisinya melingkar gitu ya. Oke, sekarang kita ke bagian interior. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, kedua jok tersebut tidak dicat oleh Rastar. Padahal rata-rata warna jok standar Ferrari F40 adalah warna merah. Dan satu lagi, itu adalah salah satu cara Rastar untuk mengurangi biaya pembuatan. Jadi tidak apa-apa, itu bisa di custom ya, bisa dicat sendiri. Kemudian shift knob pun juga tidak dicat ya teman-teman. Itu yang chrome itu tuh yang bulat. Harusnya shift knob-nya itu warnanya hitam gitu kalau di standarnya ya, di aslinya ya. Harusnya warna hitam, dan yang warnanya chrome hanya tiang tuasnya saja gitu. Jadi shift knob-nya harusnya warna hitam. Tapi sekali lagi itu tidak masalah dan bisa di custom, bisa dicat sendiri. Kemudian ini adalah bagian setir mobil dan dashboardnya. Untuk bagian dashboardnya sudah cukup detail karena sudah diberi stiker berkualitas dan dibuat semi gloss sehingga terlihat seakan itu adalah asli kaca. Setir mobil juga sudah benar dengan logo kuda jingkrak di tengahnya. Oh ya, tambahan sedikit lagi dari saya mengenai informasi mobil aslinya. Ini adalah Ferrari F40 versi regulasi Eropa dan juga ada yang versi regulasi Amerika. Tetapi Rastar hanya membuat yang versi Eropanya saja. Dan jika ingin mengetahui perbedaan antara kedua regulasi tersebut, kalian bisa langsung simak cuplikan berikut ini ya. Yang pertama, ini adalah komparasi bagian depannya. Bisa terlihat jelas ya teman-teman di bagian bumpernya. Kemudian, bagian belakangnya juga terlihat jelas pada bumpernya, dan juga ada tambahan lampu rem di atas kap mesin, tepatnya di bawah sayap belakang itu ya. Oh ya, satu lagi perbedaan terletak pada bahan tangki bensin. Tangki bensin Ferrari F40 versi Eropa berbahan dasar karet dan harus diganti setiap 10 tahun sekali dengan biaya $13.000 atau setara dengan 186 juta rupiah untuk sepasang tangki bensin kanan dan kiri. Sedangkan tangki bensin Ferrari F40 versi Amerika berbahan dasar aluminium, sehingga bisa lebih awet dibandingkan sebaliknya tadi. Oke, saya rasa itu saja informasi yang dapat saya berikan mengenai detail-detail dan fitur dari Ferrari F40 merek Rastar ini. Nah, sebelum itu, saya mohon maaf bila ada penjelasan saya yang salah atau kurang jelas. Kalian bisa koreksi dan berikan masukan yang baik dan sopan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Makine Giocattolo. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan salam mainan mobil-mobilan.